Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrialdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai moderator dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang kewirausahaan bisnis plan. Anggota kelompok yang pertama yaitu ada Asri Wahyuni, NIM 19060074. Yang kedua ada Jody Putra Pratama, NIM 19004016. Yang ketiga ada saya sendiri, Nofrialdi, NIM 19003081. Yang keempat ada Septia Tri Rahmania, NIM 19060126. Yang kelima ada Tommy Herianto, NIM 19060132. Baiklah, langsung saja kepada pemateri yang pertama, kepada Jody, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan usaha. Pertama, nama perusahaannya itu Somai, bidang usaha kuliner makanan, jenis produk somai atau bakso tahu. Somai yang merupakan suatu produk somai yang unik dari kebanyakan produk somai lainnya, karena memiliki tampilan yang unik dan menarik dengan adanya berbagai varian warna yang terdapat pada somai tersebut, yaitu warna merah, oranye, hijau. Warna somai tersebut bukan berasal dari pewarna, melainkan dari ekstrak buah, air, dan umbi. Dengan warna somai yang cantik, dihidangkan bersama kol, tahu, pare kukus, dan siraman bumbu kacang yang lezat, mampu somai menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membelinya. Konsep usaha kami yaitu outlet somai juga dapat lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Suasana yang diciptakan outlet somai pun juga bersih dan nyaman, sehingga para konsumen dapat menyantap langsung produk somai di outlet dan dapat juga langsung dibawa pulang. Selain somai, dalam tampil yang unik dan menarik, harga somai pun terjangkau dan dapat disantap dari usia anak-anak hingga dewasa. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar. Gambaran umum pasar dan sasaran yaitu usaha penjualan somai ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet berlokasi pemilik. Jenis produk yang dipasarkan yaitu produk yang kami pasarkan merupakan berbagai somai yang mempunyai tampilan yang unik yaitu warna-warni dan juga memiliki kandungan yang bergizi. Target pasaran kami yaitu produk somai ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun. Pesaing yaitu untuk saat ini kami punya beberapa pesaing, seperti pedagang somai keliling dan somai yang dijual di outlet lainnya. Sasaran pembeli. Sasaran dari somai ini adalah para penikmat somai dari semua kalangan, mulai dari anak sekolah, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Diferensiasi. Produk yang mencakup pada tampilan yang menarik, yaitu terdapat berbagai varian warna dan kandungan gizi yang dihasilkan dari warna somai tersebut. Mik. Materi selanjutnya kepada Tommy, dipersilahkan.
Tommy. Suaramu, Tommy. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu strategi STP, segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama, segmentation. Segmentation ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, targeting. Targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi targeting market. Yang ketiga, positioning. Pada posisi pasar siomay merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Varian warna dan rasa yang lezat. Siomay memiliki kandungan yang bergizi dan mampu memberikan kesan cantik dan lezat. Next. Selanjutnya aspek pemasaran. Yang pertama promosi, yang kedua pengembangan pasar, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat analisa 4P, produk, price, promotion, dan place. Yang kelima distribusi. Next. Selanjutnya aspek produksi. Jenis produksi yang terdiri dari satu paket yang terdiri dari 6 somai, 1 tahu putih, 1 tahu kulit. Jika konsumen ingin memilih tambahan menu di luar paket, bisa ditambahkan yang pertama pare, yang kedua kentang, 3 kol, 4 kulit pangsit goreng. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Next. Komposisi produk. Komposisi dari siomay. Yang pertama ikan tenggiri, garam, ubi ungu. Yang kedua tepung kanji, tepung terigu, wortel. Yang ketiga ebi, bawang putih, bayam. Yang keempat daun bawang, labu siam, buah naga. Untuk saus kacang yang digunakan yaitu kacang tanah goreng, bawang putih, bawang merah, cabai. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Tommy. Materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Proses pembuatan. Yang pertama saus. Saus. Haluskan kacang tanah, cabai merah, bawang putih, garam dan air. Yang kedua, masak adonan saus kacang hingga mengental, angkat dan sisihkan. Yang ketiga, iris-iris daun bawang, campur ikan tenggiri yang sudah di blender, daun bawang, tepung kanji, tepung terigu, labu siam yang sudah di blender, bawang putih, garam, ebi, dan air, aduk hingga rata. Kemudian aduk sampai adonan kalis. Yang keempat, untuk adonan yang ditambah ekstrak sayur dan buah, bagi adonan utama menjadi beberapa bagian. Blender sayur dan buah. Buang airnya, ambil ampasnya, aduk dalam adonan yang telah dibagi-bagi. Yang kelima, bentuk adonan menjadi bentuk bulat. Kukus kurang lebih 20 menit hingga matang. Beserta tambahkan bahan pelengkap seperti tahu putih, tahu kulit. Angkat dan sajikan dengan saus kacang. Next. Pengemasan produk. Somai yang telah jadi dan dikukus akan dikemas dengan kertas kardus lipat dan ditambahkan dengan
tahu putih dan tahu kulit, serta bumbu kacang yang dibungkus di plastik, ditambah dengan jeruk limau, kecap manis, dan saus sambal. Kemudian ditundukkan dalam kardus lipat untuk pesan. Next. Selanjutnya aspek keuangan. Gerobak jumlahnya 1 unit, kompor gas jumlahnya 1 unit, tabung gas 3 kg jumlahnya 1 unit, blender 1 unit, dandang atau panci kukus 1 unit, baskom 2 unit, panci 1 unit, pisau 2 unit, sendok 1 unit, talenan 2 unit. Jadi total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp2.369.000. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nia. Kepada Nia dipersilakan. Kepada Nia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Yang pertama yaitu investasi, yang kedua bahan baku untuk produksi. Bahan baku untuk produksi terdiri atas ikan tenggiri, garam, tepung kanji, tepung terigu, ebi, bawang putih, labu siam, tahu putih, tahu kulit, ubi ungu, wortel, bayam, buah naga merah, dan daun bawang. Masing-masing dengan total harga per produksinya yaitu itu ada juga bahan produksinya yaitu saus kacang yang terdiri atas bawang putih, cabai merah, kacang tanah goreng, bawang merah. Dan bahan pelengkap lainnya seperti jeruk limau, kecap manis, saus sambal, kotak kardus, plastik bumbu, dan sendok plastik. Dengan harga per produksi yaitu Rp549.000 dan Rp181.170.000. Selanjutnya yaitu biaya operasional. Terdiri atas listrik dan air, gas, komunikasi dan informasi promosi, tenaga kerja 1 orang, pemeliharaan alat, dan sewa. Dengan biaya per bulan Rp2.660.000 dan biaya per tahun Rp31.920.000. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha siomay adalah sebesar biaya peralatan, tambah biaya bahan baku, tambah biaya operasional menjadi Rp5.578.000. Dengan total harga segitu, kita akan memperoleh keuntungan yang sebesar Rp242.500 dengan analisis R per Q 33 juta per bulan. Harga pokok produksi 11.973,05 atau 12.000 dengan harga jual per unit 15.000 dan total R per C 1,86.
Jangka waktu pengembalian modal selama 0,01 tahun. Berdasarkan hasil analisis finansial di atas, maka modal usaha atau biaya investasi yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis ini akan kembali dalam jangka waktu 0,01 tahun dengan jumlah produksi 33.000 bungkus per tahunnya dari 330 hari kerja per tahun. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ania. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Asri. Kepada Asri dipersilakan. Kepada Asri dipersilakan. Ya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Oh, di mute. Kan dia yang mute kan. Kami suara kami ada kan? Cuma gue mute kenal. Bentar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang proyeksi rugi atau laba. Yang pertama ada pendapatan, yaitu penjualan senilai 15 juta kali 100 pack kali 330 per hari. Totalnya Rp495.000. Total pendapatannya Rp495.000. Yang kedua biaya produksi. Ada biaya variabel. Biaya bahan baku dan bahan pendukung. Biaya tetapnya biaya bahan baku dan bahan pendukungnya senilai Rp1.000.000 berapa? Banyak. Rp1.083.000. Rp539.000. Biaya tetapnya ada total biaya tetap yaitu 31.970 rupiah. Total biaya produksinya adalah Rp215.459.000. Labanya yaitu Rp279.000, 79,541 rupiah. Next. Proyeksi DLT. Ada penjualannya 500.000 rupiah kali 100 pack kali 330 per hari. Totalnya Rp495.000 rupiah. Total penjualannya sama. Biaya variabelnya ada biaya bahan baku dan pendukungnya Rp185.539.000 rupiah. Total biaya variabelnya sama. Biaya tetapnya ada total biaya tetap. Seharga Rp31.920 rupiah. BEP sama dengan FJ per 1 kurang FJ per pendapatan seharga 50,66,6667 rupiah. Next. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Asri.
Sekianlah hasil diskusi presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 5. Mohon maaf atas kesalahan kata. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mau